tiang ini kedah seneng terus buatan angsal tiang Islam buatan seneng. Kalau jadi kiai nak guyu lebih banter timbang Mas Arwani. Ora oleh kalau susah, nak kalau susah jadi presiden buruk, wong trauma jadi napa? Kiai. Jadi kalau haram guyu sami sore Mas Arwani. Kudu afrahu minhu supaya wong ngerti nak kiai lebih bahagia timbang DPR. Terus ayo kalau pol senengnya niku pol. Sekolah anut terus pokoknya anut kiai-kiai riyen, anut ulama-ulama riyen niku bener-bener seneng. Nak sampean ra seneng niku repot. Wong rawani dadi kiai, rawani dadi habib, gak wani dadi wong apik. Mergo wong apik ora kepenak. Terus kudu seneng. Mulane kula seneng yo latihan Mas Arwani. Asline ketoke yo seneng Mas Arwani, gajine luwih akeh, tapi kula tetep luwih seneng. Dadi kula suwun sing kiai-kiai desa kabeh kudu seneng. Suwe-suwe seneng. Sehingga gak jadi presiden buruk, orang soleh itu ndadekno trauma susah. Haram kok susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula gada obsesi setunggal tentang maulid. Tiang ini kedah seneng. Terus buatan angsal tiang Islam buatan seneng. Kula dadi kiai nak guyu luwih banter timbang Mas Arwani. Ora oleh kula susah, nak kula susah jadi presiden buruk, wong trauma jadi napa? Kalau haram guyu sampai sore Mas Arwani. Itu afrahu minhu supaya wong ngerti nak kiai lebih bahagia timbang DPR. Terus ayo kula pol senenge niku pol. Sekolah anut terus pokoknya anut kiai-kiai riyen, anut ulama-ulama riyen niku bener-bener seneng. Nak sampean ra seneng niku repot. Wong rawani dadi kiai, rawani dadi habib, gak wani dadi wong apik. Mergo wong apik ora kepenak. Terus kudu seneng. Sehingga iman tertinggi itu dia seneng, ridho itu seneng banget. Pulau bantu beberapa santri memiliki pulau niat tarbiyah santri-santri. Sedangkan redaksi tentang maulid, pulau pilih beberapa. Asyroko jadi mencorong. Kenapa tidak milih kata anaro? Kalau anaro itu padang tapi sudah menyengat. Kalau asyroko itu padang tapi enak. Kira-kira jam 8-9 sehingga beliau memilih kata asyraq. Dulu Syekh Abdurrahman Ad-Dibaghi milih kata asyraqal badru alaina karena al-badru itu simbol kesempurnaan. Itu juga baik. Tapi Sayyid Ali milih al-kaunu karena yang harus senang dengan kelahiran Rasulullah SAW itu semuanya, bukan sekedar rembulan. Itu pilihan-pilihan kata berdasar isyq, berdasar taub. Yang al-badru karena mewakili kesempurnaan, simbolnya adalah Lailatul Badri. Al-kaunu mewakili hakikat bahwa hadal kaunu kulluh yafrah bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemarin disuruh sama Gus Yasin Putra Bambun untuk ngisi maulid di dalam beliau. Saya menerangkan bahwa orang itu harus senang. Kata Sayyid Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faman angkarol maulida faqila lahu," misalnya, "limada tafrahu bi maulidin nabi?" Apa bisa menjawab? Misalnya kita punya anak, saya beri contoh, punya anak keriting, wireng, gendut, raine kok bapake lah kira-kira gitu. Iku wae diakekoi seneng kelahiran, padahal prospeknya enggak jelas. Sok ben nakal ta ora kok bapake ora jelas, kowe seneng. Lho iki lahirnya nabi diseneng-senengno kok dieskali. Artinya maulidu hadan nabi ini jelas al-maktub membawa sa'adatut daren, pasti membawa sa'adatut daren. Lho ono wong seneng kok disoal, itu pakai logika. Anak kita yang lahir gak jelas masa depannya aja kita seneng. Kira-kira ngoten logika mau. Sebab itu redaksi seneng itu ekstrim tentang beberapa teks. Sehingga diredaksikan fatrobu ya halal masani. Toroban itu seneng yang agak kaul, agak berlebihan. Sebetulnya di kamus itu ya agak-agak joget maknanya toroban, tapi kalau tak maknanya gitu masa kiai-kiai joget kan ribet. Tapi toroban itu seneng yang sudah tidak terkendali. Jadi toroban itu al-farah yang melahirkan gerakan tubuh, itu torob. Makanya di situ tidak dikatakan fafrohu tapi fatrobu. Jadi seneng yang sampai melahirkan gerakan tubuh. Ya halal matani. Fahazarul yumni gharrat. Mongkau tai peparing sing serba barokah. Yumnun ini maknanya kanan. Orang Arab dalam balaghatul Arab, kanan itu simbol kebenaran, simbol keberkahan. Sehingga ketika kebenaran disebut ashabul yamin, ketika salah disebut ashabus shimal.
Jadi itu ibarat yang luar biasa. Fahazarul yumni, apa yang dilakukan Nabi itu semuanya berkah. Termasuk ketika Nabi milih amal yang mafdul, yang tidak afdol. Misalnya semua orang itu tawaf itu musyatan, semuanya berjalan. Teorinya al-ajru bi qadri ta'ab. Tapi Nabi itu enggak. Nabi justru tawafa rakiban. Nabi tawaf itu secara berkendara. Dan itu menjadi berkah bagi kita. Karena yang tawaf pakai kursi roda karena itu menjadi punya referensi karena Nabi tawaf rakiban. Andai kan Nabi saat itu ikut masyian, maka kita bingung cari referensi bagaimana ketika kita tawaf harus berkendara. Sehingga Nabi pilihannya mafdul saja menjadi fadil, fadil menjadi afdal, semuanya berkah. Bahkan saya pernah bikin statement, andai kan Nabi Isa sholat khusyuk dengan Rasulullah SAW makan biasa, itu kualitasnya itu bagus Nabi makan. Kenapa? Nabi Muhammad jadi Nabi itu setelah Nabi Isa karena baiknya, saking baiknya dituhankan. Jika Nabi untuk melawan nafyur rububiyah an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan memaklumatkan bahwa innama huwa abduhu wa rasuluh, itu kalau makan diperlihatkan. Nabi itu kalau dahar kadang di depan rumah dan tidak pati-pati priayi gitu. Ya'kulu kama ya'kulul abdu. Dan itu sengaja. Jika ada orang fasikoh lewat, ahadalladzi yas'umu annahu nabiyyun ya'kulu kama ya'kulul abdu. Ini tahu orang yang klaim jadi nabi. Cara makannya kok enggak priayi, kayak makannya abdun. Si perempuan tadi maknani abdun itu budak. Tapi Nabi santai saja ngendikan ayu abdin a'badu minhu. Ya memang saya budak terbaik. Muridan bidzalika annahu abduhu wa rasul. Itu kata para ahli tafsir, dikatakan gerakan seperti ini penting bagi seorang Rasulullah Muhammad SAW yang beliau jadi nabi setelah kecelakaan Isa dituhankan karena terlalu khusyuk. Nah, kalau bagian riwayat yang bagian gak khusyuk ini karena ini. Jadi yang khusyuk nggih monggo, yang gak khusyuk kados kula nggih monggo, itu ada referensinya. Sehingga Allah kadang muji nabi itu sederhana. Nabi itu siapa? Orang yang makan. Ini bagi pengkaji tauhid dan tahu sejarah, makan itu penting sekali. Karena hanya dengan cara itu orang nggak akan diduga sebagai itu. Nah, di sini ketika Allah muji Nabi Isa, mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qabli rusul wa ummuhu siddiqah kana yaqulani ta'am. Coba kalau Anda jadi orang alim, misalnya ketua MUI atau ketua NU, terus dipuji kiai ini tukang makan, itu pasti tersinggung. Boyo dipuji tukang qiyamul lail tadalah kan keren, ini dipuji hanya sekedar makan. Seorang rasul dan beberapa rasul bahkan kadang Quran mujinya hanya gitu, wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Tapi makan di sini beda dengan makan kita. Kalau makan kita kan kepengen wareg, kepengen gendut, kepengen kuat, mbok kuat ora ros pokoke. Makanya Nabi itu beda dengan kualitas A, yaitu nafyur rububiyah dal al-i'lam bi annahu abdullah wa rasul. Jadi Nabi gerakannya itu sholatnya ya ibadah, makannya ibadah, goyonya ya ibadah, gojlokannya juga ibadah, diamnya juga ibadah. Itu disebut fahazarul yumni gharat. Gharat itu maknanya juga nyanyi. Gharat itu rengeng-rengeng nyanyi. Jadi kalau suku nas pokoknya seneng tenanan, seneng banget. Walana bisyron apa? Bisadin mustamirin laisa yanfat haitsu utina atau an jama'al fakhral mu'abbad. Jadi walana lan berhak kedhi kita al bisyra seneng bisa din kelan kebahagiaan sifatnya sakdin mustamirin kang abadi. Laisa kang ora ana apa sakdu iku yanfatu ilang apa sakdu. Haitsu utina atau an jama'al fakhral mu'abbad. Jadi ketika muji Allah ya gitu. Fali rabbi kullu hamdin jalla ayakhsurul adhabana biwujudi Mustafa al-Hadi. Ada yang meredaksikan Sa'ada Abdun Kotamal Lawan Jala Andul Hazinu, ada yang meredaksikan Bushrolana Ninal Munazaral Ana Wafal. Jadi kalau mau lihat kok susah itu gak boleh, apalagi tarian terus wong susah itu gak boleh. Tapi nak berkata enak juga gak boleh karena harus seneng gitu. Jadi ini, tapi saya ini cerita yang penting itu seneng. Seneng ini penting. Saya sering didawi bapak saya ini teman akrabnya ya keluarga sini ya, teman akrabnya bapaknya Mas Arwani. Bapak kula nu nek ana wong ngaji nangis iku ngritik. Kata beliau tuh, wong ning omah utange akeh mimpir BKB digadekno pas ngaji ditangis pisan jare gitu. Ngaji kudu seneng kata beliau. Teori beliau itu sederhana. Orang sampai maksiat tuh karena cari kesenangan. Jika kalau taat itu tidak pengganti kesenangan maksiat, maka akan taatnya akan tertandingi dan terkalahkan.
Itu teori maksudnya, sampean anut ya monggo ora ya kok pengeten maksudnya. Sehingga orang ibadah itu harus senang. Itu coba nazuman yang sering dinasihkan Habib Syahid. Laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron nam tu fi sholati. Andaikan tidak dengan ajaranmu ya Rasulullah, kita ma toba aisi, hidup kita itu tidak nyaman. Dan eksistensi kita juga agak jelas. Coba andaikan tanpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita minum mengatakan ini segar, habis makan bilang ini wareg, ini sate enak. Itu al kuffar yaquluna dzalik, wal munafiq wal fusaq yaquluna dzalik. Bedanya apa? Barokahnya tarbiyah di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naqulu lina taqwa alal ibadah, wa nashrab lina taqwa alal ibadah. Beda sekali. Makanya Imam Ghazali kalau ngeritik itu, kalau kamu bangga bikuatil jima, kata Imam Ghazali, kalau cerita ayam lebih kuat ketimbang anda, 1 detik 2 detik sudah berani lagi kan? Kalau anda bangga dengan aksratul akli, al jamus aqwa minka, kalau bangga dengan kekuatan fisik, banteng lebih kuat timbang kue kata. Terus cerita-cerita afdolul basar, afdoliyatul basar adalah ibadahnya. Sehingga Nabi ngendikan ya sudah, nikmatnya orang mukmin itu apa? Qiyamul lail, syarafu apa? Istibra'u anin nas. Ini tarbiyah menjadi kita belajar. Jadi ini harus dilatih. Wala taron nam tu fi sholati. Bahasanya itu lan ora rengeng-rengeng isun fi sholati. Jadi sebenarnya kalau sholat itu ya disunatkan agak-agak nyanyi gitu. Tapi jangan nyanyi kayak Habib Ahmad nanti. Nanti kalau nyanyi gitu ya batal sholatnya karena ya terus terbangan. Tapi harus ada taronumnya, harus ada nyamannya, menikmati. Saya tuh kalau sujud itu tak nikmati. Karena ketika nanti saya ketemu Allah Ta'ala, kenangan terbaik saya karena di bumi pernah sujud. Jadi sobat nak disuting kabeh, mangan molo-molo ngombe serokokan, kira-kira ya rada isen lah gitu. Tapi kalau pas syutingan, pas sujud kan keren. Ya, pokoknya misalnya DPR syutingan terus turu diding-diding kan gak keren itu. Jadi artinya ini katanya Habib saya, wala taron nam tu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Jadi intinya harus senang. Mungkin kalau seneng yo latihan Mas Arwani. Asline ketok ya seneng Mas Arwani, gajine luwih akeh, tapi kula tetep luwih seneng. Jadi kalau suwun sing kiai-kiai desa kuwabe kudu seneng. Semua seneng. Sehingga gak jadi presiden buruk orang soleh itu ndadekno trauma susah. Haram kok susah. Nah di sini kualitas qauluhu ta'ala ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Karena senang ini penting. Untuk jadi wali itu harus senang.